Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kursus Roblox Studio. Ini adalah pertemuan yang ketiga ya. Nah, jadi di pertemuan ketiga ini gue akan bahas tentang tools. Jadi sini gue singkat aja, gue gak mau lama-lama. Gue mungkin tahu, mungkin kalian selama ini ribet di dengerin gue ya ping ya sebenarnya. Sini gue mau cepet aja. Jadi tools itu tuh singkatnya adalah alat yang bisa di-equip digunakan oleh player. Jadi ya bisa digunakan, jadi bisa ada berbagai fungsi ya, dari fungsi estetika sampai ada fungsi bisa di scripting juga tools itu. Nah, jadi misalnya kita buat tools di sini. Tool di sini ada. Nah, jadi kita mau nambahin objek ada tool maksudnya. Jadi tool ini kalau kita misalkan insert part dan nama part itu handle. Nah, gini handle gini. Nanti kalau kita play, kita jalan ke atas ini, set, kita bakal megang tool tadi, yaitu di mana part ini doang sih sebenarnya. Jadi kita stop lagi aja. Nah, setelah kita mendapatkan part ini, nah part ini tadi bisa kita modif jadi sesuatu yang lebih berguna gitu loh. Nah, misalkan kita jadi bikin handle ini jadi kecil aja deh. Aduh, maaf. Saya di klik alt biar milih satu part yang dalam model. Jadi kita bisa kecilin jadi part yang kecil gini aja. So, kita bisa bikin transparan. Nah, habis itu kita bikin modelnya. Kita jadi ini ganti nama part lagi. Nah, jadi model ini kita buat model misalnya gue mau bikin piring nasi ayam gitu. Nah, ini misalnya gue bisa ganti ke cylinder. Bisa gue rotate biar ke atas ngadepnya. Dan ini, oh iya, sama satu lagi, gue harus buat perbandingan sama player avatarnya ini. Nah, misalnya gue di sini bikin rig builder avatar gue sendiri. Dan ini perbandingannya kayak gini, misalnya gue taruh sini. Dan kalau piring tuh segimana sih biasanya segini lah ya kurang lebih. Ntar ya, kurang lebih segini. Ya kurang lebih segini lah ya. Dan ketebalannya juga gak tebel-tebel banget sih. Ini gue ganti. Tapi kalau masalah modeling gini gue mungkin gak banyak ngomong ya. Karena ya gak ada yang bisa gue omongin juga sebenarnya. Kalian tinggal liatin kayak gue cara eksekusi gimana, cara gimana, dan ikutin aja udah. Ya, dan ginilah cara gue modeling di Roblox Studio. Dan ini part ini bisa kita bikin jadi nasi. Nah, cara bikin nasinya gampang. Kita tinggal bikin eh apa shape ini tadi jadi bulat. Ini sebelum dijadiin bulat, size-nya kita jadiin satu-satu dulu biar kotak. So baru wait. Oh, anjir gua kira kenapa, Cok. Ini sama ini baru neon. Eh, kedua ini doang. Dah. Jangan sampai ke select tool tadi. Nah, ini jadi piring. Mungkin motif piringnya dulu ya. Mungkin gua pengen motif piringnya Pebble. Aduh jelek deh ini, kayak bukan kayak piring banget ya, adalah smooth plastik aja. Dan anggapnya ini piring. Dan ini misalnya nasi. Nah, cara gua nambahin teksturnya bisa pakai material. Dan kalau cara biasanya gua itu gua pakai ya gua ke toolbox dulu buat cari apa namanya tekstur nasi yang udah pernah gua bikin. Ntar ya. Oh, ini dia. Gue tinggal copy ID aja, nggak usah di insert. Karena gue juga insertnya ntar sama aja sih. Atau kalian coba bisa juga pakai material, sebenarnya material manager tadi yang ini. Eh Normalnya ini coba. Dan ntar jadi agak aneh sih ya. Material varian. Ya ini jadi agak aneh guys. Jadi gak kelihatan Asia sama sekali. Jadi berarti kita gak usah pakai apa namanya material. Ntar jadi hasilnya kayak gini. Jadi aneh sih. Sebenarnya kayak di pas di UV-nya itu pasti ada kayak posisi ini aneh di mana ya gak sih harusnya. Enggak deh. Udah, jadi daripada gue pakai material, gue pakai yang namanya texture. Nah, ini jadi kekurangannya gue pakai texture ini, gue harus copy paste di setiap sisinya yang pengen gue giniin. Tapi sebelum gue masuk ke texture ini, gue pengen yang namanya gue potong dulu nasinya jadi setengah. Biar apa ya? Biar
biar gak nembus di bawahnya. Saya gue nasi pengen segini aja nih, gak usah setengah setengah bola banget, agak diginin dikit gak apa-apa. Ini kita onion, kita ke bawahin, set. Oh melayang dikit guys, 0,25 berarti, set. Aduh, nah ini kita tinggal pindahin ke sini, agak di pinggir, karena di sini ntar kita bisa naruh lauk, dan di sini kita bisa naruh, ini kasih nama dulu nasi biar gak ketuker. Ini piring. Kita kasih nama. Cara ngasih nama tinggal diklik lagi aja ya. Ini nasi kita tambahin tekstur guys. Tekstur misalnya mau di atasnya. Dan sebenarnya tekstur nasi yang gue bikin ini gak terlalu bagus banget. Gue cuma lihat di Google aja sebenarnya, lihat di Google dan gue tinggal comot. Dan ini back, ini front, ini left. Berarti bukan left. Top ya. Top, bottom dah. Tinggal ditambah-tambahin di sisi-sisi yang kalian mau. Kemudian di sini gue juga pengen nambahin yang namanya lauknya. Misal lauknya apa ya? Misal lauknya ayam deh, ayam goreng ya. Di sini gue bikin daripada gue bikin bowl, gue balikin lagi ke blok, gue tambahin special mesh. Kenapa special mesh? Karena di sini special mesh lebih jangkauannya lebih luas karena kita bisa masukin mesh ID. Dan ini kita bisa mesh atau mesh type-nya bisa diganti. Misalnya kalau kita di sini daripada sphere ini tuh kayak bowl juga tapi dia bisa lonjong. Nah, sedangkan tekstur ayam yang gue pengen itu lonjong kayak gini. Jadi sini gue gak usah bikinnya bagus-bagus banget ya. Gue tinggal ya bikin seadanya lah. Bikin secepat-cepatnya aja. Di sini gimana cerita biar gak nembus bawah, gue giniin aja. Gimana ya? Jadi aneh sih. Udah gue agak-agak pengen dikit, gak apa-apa. So gue tambahin tulangnya. Tulang itu dari silinder aja. Bukan ini, shape silinder. Di sini gue jadi bawaannya kayak speedrun gitu tau gak sih, kalau emang gue jadi kayak buru-buru. Aduh, ini gak bisa lebih. Nah, gini aja sih. Waduh, gue gak tahu bentuk ayam yang enak kayak gimana guys. Pokoknya ya ginilah, anggap aja ini ayam bakar lah ya, jadi warna hitam kayak gini. Ini tulangnya warna apa aja sih sebenarnya. Nah, gini mungkin. Ini jadi nih ayam bakar lah. Oh, sama jangan lupa kalau misalnya kalau Union tuh dia milih warnanya tuh jadi part pertama yang dipilih jadi ini Unionnya. Jadi kalau misalnya tadi warna abu-abu ini dan gue ganti ini gak bakal ganti sampai kita pakai ini use part color. Nah, jadi bakal jadi putih kayak gini. Dan ini udah jadi sebenarnya ini. Dan kalau kita play ini, jangan kan play, kalau kita run pasti akan terpecah belah. Bentar, belum keload. Pasti akan terpecah belah guys. Dan jatuh ini juga gak karuan kemana ya. Nah, cara biar menyatukan semua ini adalah dengan yang namanya weld. Jadi kalau secara manual bisa nge-weld pakai ditambahin yang namanya weld constraint ini. Jadi gue bisa tak pilih part 0 yang bisa handle, part part keduanya ini, dan kalian repeat ulangin terus sampai semua part udah ke nempel sama yang namanya handle ini. Sini gue ada yang namanya plugin biar cepet aja sih sebenarnya. Plugin ini bukan ini welding. Jadi di sini gue bisa nge-weld semuanya. Jadi gue pilih part pertamanya terus weld all, dan ini akan buat weld masing-masing ke handle ini. Jadi kalau kita kita run, dia akan menjadi satu kesatuan guys. Stop. Nah, kalau misalkan kita play, dia bakal masuk ke tangan kita, nempel ke tangan kita dalam satu kesatuan. Jadi gak kepisah-pisah kayak tadi. Ini ngapa pas di run kayak gini ya? Ya udahlah, apa-apa. So ini apa namanya itu juga pengen kita pakai pluginnya. Kalau kita giniin, kita ke atasnya.
Dan mungkin kalian lihat posisinya tidak mengenakan, maka kita butuh plugin ini, Tool Grip Editor. Tadi ngapa gak nongol di sini ya? Nih, yang namanya Tool Grip Editor. Jadi misalnya kita pilih, itu Tool Grip Editor. Nah, di sini kita bisa lihat posisi iniannya di mana. Kita bisa pilih ada tangan di sini, kita bisa misalnya pengen di ujung tangannya di ujung sini. Bisa. Ntar kita tinggal tutup aja. Habis itu kita tinggal play. Sebelum gue play, gue pengen yang namanya ngasih tahu kalian tentang collision. Jadi tool ini bisa ada collisionnya, bisa enggak guys. Jadi misalkan ada tembok, set gue bikin dulu tembok, dan nggak lupa gue anchor ya. Misalkan gue play here. Nah habis gue play here, kan mungkin bisa lihat kalau ini collisionnya, sama posisinya mungkin udah pindah jadi ke ujung tangan. Kalau kalian lihat, kalau ditabrakin ke tembok, toolnya kagak nembus. Nah kalau misalkan gua diganti toolnya misalkan di player, dari di backpack ini tool tadi ini kita matiin semua collisionnya. Nah ini can collide, kita matiin. Jadi kalau kita kesini, dia bakal nembus tembok. Jadi serah preferensi kalian, kalian mau versi yang ada collisionnya apa nggak ada collisionnya. Ya gitu sih. Dan ini misalkan kalian di sini mau bikin piringnya di tengah tengah badan gitu. Ini kan di sini ada displaynya juga. Misalkan kalian mau di sini, sama aja. Sama aja sih sebenarnya. Dah. Kalian juga sama-sama dapat yang namanya posisi tool gitu. Untuk plugin gue taruh di deskripsi, jadi kalian nggak usah ribet-ribet search lagi. Dan ya, setelah itu gue mau bahas yang namanya memindahkan tool dari penyimpanan in-game. Jadi misalnya kita mau mindahin tool pakai suatu script gitu ke inventory kita. Jadi itu gampang aja sebenarnya, tinggal misalkan di sini ada part. Ini part ini misalnya buat nge-give ya. Gue kasih nama give. Oh ini tool kita kasih nama dulu, nasi ayam misalnya. Jadi di tool sini kita bisa tambahin script. Oh sama ini dulu proximity prompt. Biar tinggal pencet. Bukan tinggal pencet, apa sih namanya? Kalau kita pencet bisa bereaksi. Nah, di sini kita bisa, sebelum itu kita pindahin dulu nasi ayamnya ke misalkan misalkan ke replicated storage. Sama aja lah, server storage apa semana sama aja. Sini kita bikin yang namanya buat nanggapin dari proximity prompt itu sendiri. Jadi script.parent.proximityPrompt.trigger connect. Nah, di sini kita bikin fungsi, atau kalian bisa kalau nonton pertemuan sebelumnya kita bisa bikin fungsi di awal, habis itu kita di bawah biar baru di trigger ya. So ini kita bikin yang namanya lokalisasi dulu biar ini gampang. Jadi kita cara kerjanya itu cara kita bakal nge-clone yang di replicated storage ini, baru ntar kita pindahin ke backpack kita. Nah mungkin kalau kalian lihat sebelumnya di player ini tadi pas gua buka TC88 Place itu mungkin ada yang namanya backpack. Nah itu di backpack itu tuh tempat dimana kita game-nya menyimpan inventory kalian gitu. Nah jadi kita di sini bikin local clone biar apa ya, nasi ayamnya langsung ke clone gitu, daripada bikin variabel lagi. Harus bisa kalian bisa gini. Ini kita bikin variabel buat nasi ayam, game.replicatedStorage.nasi ayam. Udah, kalau kalian mau clone ya clone. Ya sih sebenarnya clone gini aja sih sebenarnya. Ya, gue ngomong apa sih? Habis itu bisa kalian dari clone-nya ini kita pindahin ke apa namanya? Ke backpack kalian. Caranya gampang, tinggal uh, lokal yang tadi, variable tadi misalnya kita nasi.parent. Parentnya itu di mana? Kita kasih di game.players. Misalkan siapa yang mau ini? Local player, bukan local player. TC88. Oh, atau gini aja. Jadi di sini ada di proximity prompt ini dia bakal ngasih data siapa yang ngeklik. Jadi misalkan kita kasih dia variable X.
dot players dot. Jadi kita gak usah game dot players, jadi langsung aja x dot backpack. Ya, kayaknya segampang itu gak sih? Ya, harusnya segini aja cukup. Ya, bisa kita play here, interact. Nah di sini kita bakal dapat eh toolnya. Kalau kita pencet lagi, dia akan ada lagi, jadi ada dua. Dan mungkin ya gitu aja sih script simpelnya sih ya. Oke, di sini gue mau bikin produk yang kedua yaitu HP. Bisa kita bikin dulu di sini toolnya. Nah, tool gini terus kita bikin handle-nya. Terus di sini gue bikin simple aja sih sebenarnya. Apa sih handle ya namanya? Handle. Habis itu di sini kita tool. Simple aja sih sebenarnya, ini bikin kecil aja. Penting bikin kecil dulu. 0,025. Aku itu udah kecil banget. Terus kita bikin layar ya. Bukan layar apa sih? Ini kalau perbandingan cukup lah HP segini. Mungkin agak lebaran dikit. So, tebelannya kita bikin agak tebelan dikit. Warnanya hitam. Putih nih Pak. Hitam. Habis itu kita bikin layarnya dari kaca. Plastik kita bikin glass. Biar kayak ada beda aja sih sebenarnya. Karena ini kayak kelihatannya aneh gitu, kita bisa motong aja sih ya. Kita potong si body HP utamanya ini biar biar kacanya kelihatan bagus. Nah ini jadi HP ya, mungkin simpelin aja sih gue bikin HP ya. Handle-nya gak usah, jangan jauh-jauh dong. Saya handle-nya gue mau taruh di tengah sini. Karena ya HP dipegangnya di sini gak sih? Oh ini jangan kasih nama handle juga, ntar game-nya bingung. Jadi ini namanya part. Jadi ke semua ini kita kayak tadi kita nge-weld dulu. Mana tadi weld? Nih, weld all. Terus ini kita kasih nama HP. Habis itu cara buat ini berfungsi. Jadi mungkin kita habis kita magang HP-nya kita bakal ada nongol GUI di sini. Nah, mungkin pembahasan kita sampai di sini dulu aja karena ya tujuan utama gue di sini mau bahas tentang tool doang, baru tool doang, belum masuk ke yang namanya GUI. Jadi di sini mungkin HP baru bentukan fisik aja kayak gini HP. Jadi tentang cara kerja HP-nya mungkin di pertemuan selanjutnya mungkin emang agak menjengkelkan sih kalau gue bisa bikin di judulnya bikin HP gitu. Terus habis itu gak gue bikin sampai GUI-nya HP-nya. Mungkin GUI UI HP-nya gue bakal jelasin di pertemuan selanjutnya guys. Kalau sekarang mungkin gue mau bikin, aduh kok ini sih, bikin yang namanya apa sih tadi, tool grip biar posisinya enak gitu loh. Oh ini edit gripnya dulu. Nah jadi misalnya dari HP segini, ya gitulah, sama diputar dikit deh. Dah. Jadi misalkan kalau kita, oh, sama satu lagi guys, gue lupa menyampaikan kalau misalkan kalau di storage, ini kan storage di replicated storage. Nah, jadi kalau storage awal, kalau misalkan kalian defaultnya baru masuk langsung dapat storage, itu yang namanya di starter pack. Sama starter GUI. Jadi kalau kalian baru masuk pasti dapat GUI itu, nah itu disitulah yang namanya starter GUI. Jadi cara kerja starter GUI sama starter pack ini sama kayak script gue tadi, yang script di sini. Jadi ini bakal nge-copy, nge-clone yang dari sini ke backpack atau GUI player masing-masing secara langsung pas dia baru masuk ke game ya. Jadi misalkan gue play here. Nah, yang di starter pack ini dia masih ada di sini. Mungkin yang kalau di replicate storage juga masih ada karena di clone sudah dimasukin ke backpack kita. So kita bisa lihat sini HP. Dan kalau di first person posisinya bagus lah ya.
Kalau di luar kayak gini posisinya. Dan ya mungkin segitu aja. Oke, mungkin cukup sekian ya yang bisa gue sampaikan ya. Kalau ada kritik atau apa gitu, mohon disampaikan di komen aja ya guys. Kalau kalian suka dengan pembahasan yang cepat gini, boleh kasih tahu aja. Atau kalau kalian prefer pembahasan yang lama tapi rinci, boleh di komen aja sih. Nanti untuk file ini seperti biasa gue taruh di apa namanya, di Google Drive. Jadi ntar buat pertemuan selanjutnya juga sama. eh, Kita bakal pakai Word ini. Jadi untuk sementara kita Word ini ntar gue namain part 3. Buat part 4-nya ntar Word ini juga tapi ada perbedaan sedikit. Jadi mungkin cukup segitu aja guys. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.